ada dua tragedi yang akan terjadi di dalam hidup ini. Yang pertama adalah kita tidak akan mendapatkan apa yang kita inginkan. Yang kedua, orang lainlah yang akan mendapatkannya. Itu kata Oscar Wilde. Maka hari ini kita akan mencoba untuk menjadi orang yang mendapatkan apa yang kita inginkan. Yang saya hormati Bapak Husni Muharam Ritonga, BA MSIM, selaku dosen pengampu pengantar manajemen. Saya April Silpana, selaku moderator dari kelompok 4 yang akan membawakan materi presentasi mengenai pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan merupakan serangkaian proses pemilihan dari pilihan alternatif yang tersedia dengan mempertimbangkan berbagai kepentingan dari pihak-pihak yang terkait. Baik, untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan-rekan saya melalui video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Geraldi Fala Ginting, saya dari Prodi Manajemen. Saya ingin menjelaskan beberapa jenis-jenis pengambilan keputusan. Sebelum masuk ke dalam pembahasan tersebut, saya ingin menjelaskan secara singkat apa itu manajemen. Manajemen adalah merencanakan, mengatur, dan mengelola sumber daya organisasi demi kepentingan bersama. Masuk dalam pembahasan. Jenis pengambilan keputusan pertama adalah keputusan individual. Keputusan ini dilakukan oleh satu orang, biasanya manajer perusahaan atau direktur utama perusahaan. Jenis pengambilan keputusan kedua adalah keputusan secara berkelompok. Keputusan ini dilakukan melalui diskusi bersama-sama. Jenis pengambilan keputusan ketiga adalah keputusan secara program. Keputusan ini dilakukan melalui prosedur yang ada. Jenis pengambilan keputusan keempat adalah keputusan non-program. Keputusan ini dilakukan tidak perlu atau tidak mesti melalui prosedur yang ada. Biasanya ini dilakukan secara tiba-tiba. Jenis pengambilan keputusan kelima adalah keputusan strategis. Keputusan ini dilakukan untuk jangka yang panjang. Jenis keputusan yang keenam adalah keputusan taktis. Keputusan ini dilakukan dengan berimplementasi tinggi demi tujuan yang sangat panjang. Jenis pengambilan keputusan ketujuh adalah keputusan operasional. Keputusan ini dilakukan sehari-hari terkait dengan hari-harinya operasional perusahaan. Jenis pengambilan keputusan ke-8 adalah keputusan etis. Keputusan ini terkait dengan nilai-nilai norma dan etika. Sekian dari saya, terima kasih. Adapun fungsi dan tujuan pengambilan keputusan dalam manajemen. Arti dari fungsi pengambilan keputusan adalah proses membuat keputusan atau memilih tindakan yang akan diambil dari beberapa alternatif yang tersedia, yang melibatkan identifikasi masalah, pemilihan alternatif, evaluasi alternatif, dan membuat keputusan yang tepat. Contoh fungsi pengambilan keputusan menurut Sadikin dan kawan-kawan sebagai berikut. 1. Pangkal permulaan dari semua aktivitas manusia yang sadar dan terarah, baik secara individual maupun secara kelompok, baik secara institusional maupun secara organisasional. 2. Sesuatu yang bersifat futuristik, artinya bersangkut paut dengan hari depan, masa akan datang, di mana efeknya atau pengaruhnya berlangsung cukup lama. Arti dari tujuan pengambilan keputusan adalah untuk mencapai target atau aksi tertentu yang harus dilakukan. Beberapa tujuan pengambilan keputusan antara lain: 1. Tujuan yang bersifat tunggal. Terjadi apabila keputusan yang dihasilkan hanya menyangkut satu masalah. Artinya, bahwa sekali diputuskan tidak ada kaitannya dengan masalah lain. 2. Tujuan yang bersifat ganda. Terjadi apabila keputusan yang dihasilkan menyangkut lebih dari satu masalah. Artinya, bahwa keputusan yang diambil itu sekaligus memecahkan dua masalah atau lebih yang bersifat kontradiktif atau yang tidak kontradiktif. Hai guys, perkenalkan, nama saya Sufina Ramadini. Di sini saya akan menjelaskan tentang teori pengambilan keputusan. Baik, secara umum terdapat beberapa teori pengambilan keputusan yang biasa diaplikasikan oleh manajemen. Beberapa teori pengambilan keputusan tersebut dapat sebagai berikut. Yang pertama, ada teori rasional komprehensif.
Teori pengambilan keputusan yang paling banyak dikenal dan mungkin pula yang banyak diterima oleh kalangan luas ialah teori rasional komprehensif. Ada 55 unsur utama dari teori ini yang dapat dikemukakan sebagai berikut ini. Yang pertama, membuat keputusan dihadapkan pada suatu masalah tertentu yang dapat dibedakan dari masalah-masalah lain atau setidaknya dinilai sebagai masalah-masalah yang dapat diperbandingkan satu sama lain. Yang kedua, tujuan-tujuan, nilai-nilai, dan sasaran yang menjadi pedoman untuk membuat keputusan agar dapat menimbang dengan dan mengamati dengan jelas, sehingga dapat ditetapkan rangkaiannya sesuai dengan urutan kepentingan untuk diteliti secara seksama. Yang ketiga, ada akibat-akibat atau biasa disebut dengan biaya dan manfaat yang dapat ditimbulkan oleh setiap alternatif yang dipilih harusnya dianalisis. Yang keempat, setiap alternatif dan masing-masing akibat yang menyertainya dapat diperbandingkan dengan alternatif lainnya. Yang kelima, pembuat keputusan akan memilih alternatif dan akibat-akibat yang dapat memaksimalkan tercapainya tujuan, nilai, atau sasaran yang ditemukan. Teori inkremental dapat pengambilan keputusan mencerminkan suatu teori pengambilan keputusan yang dihindari banyak masalah yang harus dipertimbangkan seperti dalam teori rasional komprehensif. Dan pada saat yang sama, merupakan teori yang lebih banyak menggambarkan cara yang ditempuh oleh pejabat-pejabat pemerintah dalam mengambilkan keputusan sehari-hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Amelia Syarani. Di sini saya akan menjelaskan tentang proses pengambilan keputusan. Nah, seperti yang sudah diutarakan sebelumnya, di sini proses pengambilan keputusan itu merupakan suatu proses manajemen yang dimulai dengan perencanaan atau persiapan dan berakhir dengan pengendalian. Nah, di sini proses pengambilan keputusan itu ada beberapa, yaitu ada 6. Tapi di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu 1. Di situ identifikasi masalah dan faktor-faktor yang berpengaruh. Nah, kegiatan ini berupa identifikasi masalah secara jelas dan tepat, termasuk mengetahui faktor-faktor yang menjadi penyebab dan mempengaruhi hasil keputusan. Yang kedua, tetapkan tujuan dan kriteria keputusan untuk memilih solusi. Nah, di sini maksudnya itu tujuan dari suatu pengambilan keputusan. Keputusan itu dapat bermacam-macam, misalnya memaksimalkan keuntungan penggunaan sumber daya dalam jangka pendek atau jangka panjang. Yang ketiga, kembangkan model dengan beberapa alternatifnya. Nah, di sini kembangkan model dengan beberapa alternatifnya itu menggambarkan situasi atau keadaan yang diamati. Nah, setelah itu nomor 4, analisis model dan bandingkan. Maksudnya itu lakukan analisis dan dibandingkan dengan alternatifnya. Tahap ini merupakan pengembangan penyelesaian masalah untuk mencari kemungkinan berbagai jenis dan solusi yang dapat diambil. Nah, yang kelima di situ pilih model terbaik. Nah, maksud pilih model terbaik itu adalah pilih solusi yang memenuhi kriteria yang telah ditetapkan dan realistis untuk diimplementasikan. Nah, yang keenam terakhir itu adalah terapkan model terpilih. Terapkan hasil keputusan dan dilakukan seperlunya jika diperlukan. Nah, tahap ini mencakup kegiatan atau memantau pelaksanaan keputusan untuk menjamin hasil yang dikehendaki tercapai. Dapat disimpulkan bahwa pengambilan keputusan adalah serangkaian proses-proses mengenali masalah-masalah hingga peluang-peluang penyelesaian. Kemudian dipilih untuk digunakan dalam menyelesaikan masalah berdasarkan berbagai kepentingan dari seluruh pihak yang terkait. Sekian presentasi dari kami, semoga kita semua dapat mengerti atas apa yang telah disampaikan tadi. Terima kasih atas waktunya.